Shalom, saudara. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Halo Bu, Shalom, Bu. selamat pagi. Shalom Ibu. Shalom. Saudara, di Shalom, dalam Ibu. Shalom. Di dalam Yom Kippur ada 3 hal yang paling penting, saudara. Saudara, yaitu pendamaian, saudara merendahkan diri, dan saudara masuk ke dalam tudung. Saya berdoa 3 hal ini, saudara, kita akan siapkan untuk khususnya besok. Pada waktu kita sungguh-sungguh mau masuk di dalam tudung, mau masuk di dalam, saudara ya, di dalam acara penetapan untuk kita dapat sangat banyak. Saudara, ada banyak orang yang masih sampai hari ini berkata gini, kenapa sih kita orang Israel, kita bukan orang Israel tapi melakukan acara-acara orang Israel. Saudara, itu adalah pengertian yang sangat salah. Kenapa? Karena 7 hari raya itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan 7 hari raya itu ada di Alkitab, saudara. Jadi 7 hari raya itu, saudara, harus kita rayakan. Harus kita mengerti dan harus kita nikmati. Saudara, seperti setiap tanggal 17 Agustus di seluruh Indonesia, semua orang yang dipenjara dapat remisi. Saudara, dia dapat potongan daripada, saudara ya, hukumannya. Yang 1 tahun, dia dapat potongan, saudara 1 bulan, dan sebagainya. Dan saudara, yang ajaib, pada waktu Yom Kippur, kita dapat lebih banyak. Itu cuma dapat potongan. Tapi ini bisa dapat sangat banyak. Kita bisa dapat upah, kita bisa dapat perkenanan, kita bisa dapat cinta. Kita bahkan bisa tiba-tiba dapat berubah nasib yang baru. Kita bisa dapat, saudara ya, total dibebaskan. Nah, tergantung bagaimana kita mendapat perkenanan. Bagaimana Raja, bagaimana Bapak, bagaimana Tuhan bisa berkata, ya ini keputusan, ini yang aku berikan kepadamu. Nah, saudara, yang pertama yang harus saudara sadari, saudara, kita masuk dalam yang pertama. Saudara, adalah pendamaian. Kita itu harus benar-benar berdamai, saudara. Berdamai dengan pemimpin, berdamai dengan keluarga, ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan. Saudara, ada seorang dia dari Filipina, saudara, dia kena polio, dan dari kecil dia harus, saudara ya, ngemis, dia disiksa setiap hari, saudara. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan, ketika dia bertobat, dia bisa keliling, saudara, dan dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa mengembalakan banyak orang, saudara. Dan ketika ditanya, bagaimana ya, bagaimana kamu bisa seperti ini dengan keadaanmu yang jalan aja susah, saudara? Dan dia bilang, ketika saya berdamai dengan Tuhan, ketika saya berdamai dengan diri sendiri, ketika yang di dalam saya beres. Dan Tuhan, dia tiba-tiba bilang gini, dulu saya melihat ini sebagai kekalahan, sebagai nasib sial, sebagai nasib yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saya melihat ini adalah kesempatan. Karena Alkitab bilang, apa yang paling hina, ketika kelemahanmu, di situ kuasa Tuhan menjadi nyata. Karena Tuhan itu suka yang miskin, yang bodoh, yang jelek. Dan dia akan nyatakan dirinya lewat kau. Saudara, tiba-tiba cara pandangnya berbeda. Tiba-tiba dia melihat, saudara, dengan cara Tuhan melihat. Dan ketika responnya, saudara, itu menyenangkan Tuhan, maka tiba-tiba, saudara, dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Saudara, ada ayat yang saya mau pegang dan pakai, saudara ya, buat Yom Kippur, dan saudara bisa minta ria di Kolose 1 ayat 20. Tidak hanya itu, tapi setiap bagian dari alam semesta yang hancur dan tidak pada tempatnya, manusia dan benda, hewan dan atom, diperbaiki seutuhnya dan disatukan dalam harmoni yang hidup. Semua karena kematiannya, darahnya yang mengalir dari kayu salib. Saudara, kita bisa minta di Yom Kippur ini, bilang, Tuhan, apapun yang hancur dalam hidup, itu pekerjaan, itu hasil, semua diperbaiki, semua diperbaiki.
Saudara bisa bilang, Tuhan, hubunganku dengan Engkau yang sangat jauh. Aku yang udah gak bisa dengar suara Tuhan, aku yang gak bisa bergetar lagi. Tuhan, aku disatukan dengan hari-hari ini. Kembalikan aku, Tuhan, dalam harmoni dengan Engkau. Dan itu bukan karena kebaikan kita, tapi cuma satu karena karya. Saudara, kita tidak usah ngapa-ngapain, kita cuma bilang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nanti Tuhan, ini udah gak beres, gak pada tempatku. Ada begitu banyak yang harusnya aku lakukan, aku gak bisa lakukan. Tapi yang tidak aku lakukan, malah aku lakukan. Ada yang salah Tuhan dengan hidupku. Tapi khusus di hari ini, di hari Yom Kippur, saudara bilang, kembalikan Tuhan. Kembalikan aku on position. Bahkan ketika saudara yang mungkin sudah kehilangan destiny. Ya mungkin kalau di sini ada beberapa orang yang sebenarnya Tuhan mau angkat sangat tinggi. Tapi karena reaksi kita, karena kebodohan kita, kemalasan kita, kita stuck. Saudara, ini kesempatan untuk bilang, sekali lagi Tuhan, kembalikan aku on position. Kembalikan destiniku. Kembalikan Tuhan semua yang Engkau pernah janjikan dalam hidupku. Saya berdoa supaya saudara menangkap kesempatan ini. Karena yang Tuhan janjikan, begitu kita ada pendamaian adalah shalom. Dan kata shalom itu artinya pertama wholeness. Kemudian prosperity, ketenangan, selaras, kesejahteraan. Saudara bayangkan ini dahsyat banget saudara ya. Kalau saudara bilang, Bu, apa itu sih wholeness? Wholeness itu bukan sempurna saudara. Wholeness itu utuh. Saudara gak apa-apa bodoh gitu. Tapi kalau saudara itu wholeness, saudara kan bilang begini, tolong dong, saya ini gak bisa. Saya ini bodoh. Saudara, kalau saudara lihat di Arab, saudara mereka itu sadar banget mereka bodoh dan malas. Makanya mereka bilang kita ini bangsa yang bodoh dan malas. Karena itu kita kerja sama-sama Cina, sama Amerika, kita kerja sama-sama banyak negara. Dan semua banyak negara, saudara digaji 3 kali lipat dibanding di tempat lain. Dan mereka bilang, nggak apa-apa, kami ini memang bangsa yang bodoh dan malas. Jadi kami minta mereka kerja dan kami menikmati. Saudara, kenapa di Indonesia yang kekayaannya 1 kali lipat dari Arab tidak bisa sesejahtera Arab? Karena kita ini bangsa yang ribet, saudara. Saudara, kita tidak mengaku kita bodoh, kita tidak mengaku kita malas, ya kita tidak mau ngerjain tambang, tapi pada waktu kita ngerjain, kita lebih banyak korupsi. Kalau Cina datang, kita marah-marah, kita maki-maki, kita hina. Kita iri. Ini yang menyebabkan gak bisa, gak dapat. Kenapa? Gak wholeness. Dan saya berdoa, kita ini pagi hari ini berubah. Ya saya bilang, saya lihat ketemu orang, kenapa ya? Ada orang-orang yang maaf kata, ya dia punya banyak kelemahan seperti Daud. Tapi bisa diangkat Tuhan sangat tinggi. Tapi ada orang-orang yang hampir sempurna. Ya belum sempurna, tapi hampir sempurna seperti Saul. Tapi hancur. Saudara, kenapa? Karena masalah hati. Masalah di dalamnya tidak pernah utuh, tidak pernah berdamai dengan keadaannya. Tidak pernah berdamai, saudara ya, dengan rencana Tuhan. Tidak pernah berdamai, saudara, dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup. Saudara, kapan terakhir kita benar-benar bersyukur sampai nangis dan berkata, Tuhan, apapun yang aku terima sebenarnya aku tidak layak. Saudara, saya juga berkata di sini di Shalom, di pendamaian ada ketenangan. Kenapa ada banyak orang berbuat kesalahan? Karena dia mengambil keputusan saat tidak tenang. Karena pilih pacar, karena apa? Karena dia udah pengen, udah kebelet. Bukan dalam ketenangan. Tapi begitu saudara didamaikan dengan Tuhan, tenang. Saudara, ayatnya bilang jodoh itu dikasih pada waktu tidur.
Saudara, berkat itu dikasih pada waktu tidur, saudara. Bukan berarti kita tidak kerja. Karena ayatnya bilang orang yang malas tidak akan, saudara, jadi kaya. Tapi ada ketenangan yang berbeda. Saudara, next. Saudara, pendamaian itu sebenarnya juga artinya dibuat cocok, saudara. Perkenanan itu artinya juga membuat cocok, saudara. Sampai seperti stop kontak, colokan, dan Tuhan bisa mengalirkan yang ilahi. Ada banyak orang, saudara, Tuhan ngomong soal misalnya nih, Yom Kippur, dia lagi pengen ngomongin soal misalnya, saudara ya, perang. Ketika Tuhan lagi bilang, ayo nak, bangsa-bangsa, dia bilang, Tuhan tolong cariin saya jodoh. Ini nggak pernah cocok sama Tuhan. Saudara, ketika Tuhan bilang, nah aku pengen kamu cuma satu aja merendahkan diri. Saudara, dan dia malah bilang, ya tapi aku nggak dapat duit. Aku disalahartikan, aku tidak bisa dididik. Aku tidak bisa ya untuk diangkat dan sebagainya. Saudara, gak cocok. Waktunya nggak cocok. Seleranya nggak cocok. Bayangkan kalau, saya ini contoh kecil aja. Kemarin saya diundang orang di khotbah di satu tempat. Terus orangnya tanya, Bu mau makan apa? Disediakan makanannya. Saya bilang, saya lagi puasa. Jadi saya cuma bisa makan sayur sama buah. Saya bilang. Dan usahakan yang mentah. Terus saya bilang lebih lagi gampang. Nih karena orangnya cukup kaya ya. Beliin saya salad stop aja lah. Pasti beres, saya bilang. Beliin saya dari salad stop. Saya bilang. Yang ada kacangnya, yang ada ininya. Saya udah kasih tahu jelas. Saudara, dan ketika sampai di sana, dia kasih saya, saudara ya, ayam goreng. Saudara bisa bayangin kan? Saudara, dan dia katanya bilang, Bu, ini masalahnya ayam goreng yang terenak di daerah ini. Saya bilang, saya lagi puasa. Dia bilang, ya nggak apa-apa Bu, bawa aja buat besok. Saudara bisa bayangkan ya, dan saya ini kan puasanya sampai hari Jumat. Saya bilang gini, ini orang cara mikirnya gimana ya? Saya sudah bilang saya puasa, dan dia beliin ayam goreng, alasannya karena ayam gorengnya yang terenak di daerah situ. Saya sudah bilang saya puasa sampai Jumat. Dia bawain saudara 1 ekor ayam utuh. Dan dia bilang nggak apa-apa buat besok. Saya bilang begini, saya benar-benar melihat orang yang tidak bisa mendengar. Saudara. Dan saya cuma senyum, saya bawa lah. Tetap saya bawa, ujungnya saya bagi. Kasih ke Pak Steve, kasih sama Rafael dan sebagainya. Tapi saya bilang, Tuhan, ini ada orang-orang yang memang sama sekali tidak bisa mendengar. Ada orang yang sama sekali memang tidak pernah bisa membuat dirinya cocok. Selalu menyodorkan apa yang dirinya mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Ayat yang berkata, karena kami tahu. Pada hari yang luar biasa, yaitu hari Yom Kippur. Kami berdoa untukmu. Berdoa agar Tuhan membuat dirimu cocok pas dengan panggilannya. Berdoa karena dengan engkau pas, Tuhan akan mengisi dirimu dengan ide, dengan ya energinya sendiri, sehingga engkau berhasil. Kalau hari-hari ini, di hari Yom Kippur, saudara tidak bisa buat pas dengan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak bisa isi apapun. Tapi ketika saudara bisa buat pas dengan Tuhan, maka semuanya saudara, tiba-tiba semua akan ngalir. Ini maaf sekali lagi maaf ya. Semua lagu tadi pagi itu nggak pas dengan Tuhan. Begitu kamu milih lagu yang pas kalau kalian belajar, maka tiba-tiba hadirat Tuhan akan ngalir. Tapi begitu pilihan lagunya nggak pas, ya maka nggak bisa ngalir. Saudara tuh nggak bes, bukan berarti Tuhan nggak berkenan, tapi nggak cocok, nggak pas. Kayak colokan itu enggak nancep pas.
Saya berdoa sungguh-sungguh di hari Yom Kippur. Saudara butuh bilang begini, Tuhan, buat aku ini pas dengan hatimu. Buat aku ini pas dengan seleramu. Buat aku ini pas dengan momenmu. Saudara, nah itu akan membuat saudara mendapat sangat banyak. Saudara, yang kedua yang paling penting di dalam Yom Kippur adalah merendahkan diri. Saudara, kata Yom Kippur dalam akar katanya adalah hari merendahkan diri atau anak, saudara. Yang artinya ditindas, yang artinya saudara itu menyerah total, berbaring, memberi Tuhan melakukan apapun dalam hidupmu. Saudara dididik, dibentuk dengan keras seperti Esther. Saudara ya, seperti Ruth yang memegang kaki Boas. Saudara bayangkan hari itu ya. Ruth ini saudara memilih saudara Naomi. Kalau memilih Ibu Nita mungkin masih lumayan lah. Ada berkatnya, ada anugerahnya, ada urapannya. Ini memilih Naomi. Saudara seorang janda, keluarganya mati semua, berarti kan aku tuh dia kepahitan, miskin, cerewet. Saudara, apa bagusnya begitu loh dari Naomi. Saudara, dan ketika dia berkata, aku ikut. Maka Ruth layan kerja karena Naomi udah tua. Ini kayak ambil beban seumur hidup. Ya. Saudara, kita harus melayani Naomi seumur hidup, gendong. Saudara ngasuh cari duit. Dan dia memungut jelai demi jelai. Dan tidak ada rasa marah. Saudara, tidak ada rasa berjasa. Yang ada adalah pengabdian. Dan itulah anak. Saudara, anak juga pada saat saudara itu tahu diri. Anak juga ketika saudara itu cuma bisa menjerit dan menjerit. Saudara, anak itu ketika saudara Ruth setelah dia bekerja seharian, dia kemudian saudara Boas bilang, nah kamu boleh minum di sini. Cuma boleh minum. Dia bilang, terima kasih. Aku ini orang asing. Aku ini bikin najis. Bagaimana aku boleh minum? Ketika dia dibawain pulang, dia bilang, bagaimana kau memberi aku pulang segini banyak? Padahal aku ini harusnya cuma boleh ngumpulin jelai demi jelai. Saudara, dan ketika malam itu, dia cuma datang di bawah kaki Boas. Dan dia bilang, tolong tudungi aku. Sebenarnya kata tudungi, dia bilang, belilah aku sebagai budak. Beli aku sebagai budak. Pokoknya apalah terserahlah. Nggak usah sampai kawin. Perlakukan aku jadi budak. Jadi pokoknya salahku boleh. Ya, masuk ke rumah. Saudara, kapan saudara itu berteriak dan sungguh berkata, Tuhan, aku ini jadi budak aja udah baik. Seperti anak bungsu. Kapan kita bilang, Tuhan, kalau aku boleh melayani aja udah baik. Kalau aku boleh ada di rumahmu, Tuhan, dan nggak bikin kotor rumahmu. Kalau aku ini boleh pegang pelayanan dan nggak bikin hancur pelayanan. Nggak merugikan engkau. Itu udah baik. Saudara, kapan terakhir kita sungguh-sungguh bilang, ini dengan semua kesuaman, semua kebodohan, semua yang menjijikan dalam hidupku. Dan sungguh Tuhan, masuk aku dalam rencanamu. Kau boleh didik aku segoblok apapun Tuhan aku. Please. Jangan menyerah dengan aku. Tapi paksa diriku untuk menyelesaikan dan mencapai puncak perkenanan. Puncak destiny. Saudara, dari merendahkan diri adalah membuat kita di dalam Yeskiel. Aku membasuh engkau dengan air. Membersihkan setiap darah, tuntutan darah dalam hidup kita. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Saudara, hari ini saya mau kita berkata, Tuhan bersihkan aku dari darah. Di dalam darah itu ada keturunan.
Di dalam darah itu saudara ya, ada yang namanya saudara ya, DNA. Semua kelemahan dari atas, tuntutan, saudara, semua kecenderungan kita. Minta Tuhan bersihkan aku dari darah. Darah yang lama. Yang membuat aku ini tetap jadi pezina, pencuri, iri, males. Tuhan, kalau ada dari nenek moyangku, kakekku cinta uang. Tuhan, dari semua kesalahan. Minta sungguh-sungguh dibasuh. Minta sungguh-sungguh. Dan saudara, biar hari-hari ini kita mandi firman. Kita renungkan. Kita ditenggelamkan oleh firman. Dan kita menjadi bersih. Saudara, sampai kita bisa membangkitkan gairah Tuhan. Mazmur 45 ayat 12. Biarlah raja menjadi gairah keelokanmu. Sebab dialah Tuhanmu. Sujudlah kepadanya. Saudara, kalau seorang hamba, budak, atau seperti Esther, maka begitu dia masuk, dia melewati proses saudara setahun kalau Esther. Tapi kalau hamba biasanya cuma 1-2 hari. Saudara, itu kalau Esther, saudara tahu ya, direndam dengan mur. Itu membuat seluruh tubuh mengelupas, saudara. Supaya apa? Keluar nanti kulit yang baru. Kulit yang bersih, kulit yang manis, kulit yang baru. Tapi itu juga membuat tidak ada kudis, tidak ada sesuatu pun ya yang bisa buat negatif. Saudara, dan itu sangat tidak enak, sangat menyakitkan. Diasap pada waktu Lala masuk jadi jadi putri Indonesia, saudara ya. Salah satunya, bayangkan saudara, tingginya harus 167. Tingginya itu harus 167. Di bawah itu tidak boleh. Saudara, dan beratnya lebih mengerikan, harus 45, saudara. Ya, saudara 50 aja nggak boleh, harus 45. Dan saudara, itu baru soal berat badan. Setiap hari harus pakai sepatu hak 8 sampai 12 cm. Tergantung tingginya. Saudara, dan itu cuma bagian dari apa? Menjadi cantik. Menjadi cantik. Dan kemudian mereka belajar cara jalan, cara berdiri, cara duduk, cara rambutnya, mukanya, bahkan kalau jerawatan, kalau saudara ya, mereka wajahnya, maaf kata, kulitnya nggak sehat, dia nggak bisa. Ya, jadi yang namanya putri Indonesia atau jadi mempelai raja. Nah, maukah kita dipercantik, dirawat, dibentuk ulang, sampai raja berkata, wow, aku terpikat dengan engkau. Caramu nyanyi membuat aku terpikat. Caramu nari membuat aku terpikat. Caramu kerja membuat aku terpikat. Caramu ya bagaimana saudara mungkin menyelesaikan segala sesuatu membuat Tuhan terpikat. Saya berdoa kita hari-hari ini minta supaya itu jadi. Saudara, yang terakhir adalah masuk tudung. Saudara, di dalam acara atau peristiwa Yom Kippur, saudara, maka itu bicara dengan kaporet atau mercy of seat di atas, saudara. Di atasnya tabut. Nah, itu menunjukkan apa? Di dalamnya ada mana. Dan Tuhan mau bilang, sekalipun kau lewati padang gurun, kalau engkau masuk di bawah tudungku, hidupmu akan dipelihara. Tidak akan kelaparan. Saudara, tapi di dalamnya juga ada tongkat Harun yang berbunga. Tuhan bilang selalu akan ada keajaiban. Tuhan akan mempercepat. Tuhan akan membuat semua hidupmu, saudara ya, segalanya adalah mujizat. Saudara, dan itu juga bicara tentang pilihan, tentang destiny. Tapi di dalamnya juga ada loh batu yang dipulihkan, yang sudah dihancurkan oleh Musa, tapi dibuat lagi. Saudara, dan Tuhan bilang, apapun yang terjadi dalam hidupmu, betul, berikan lagi hukumku, ketetapanku di hatiku, di hati kalian. Saudara, inilah yang membuat kita. Saudara, tapi masuk dalam tudung, artinya next ya PPT-nya,
keren banget saudara. Yang pertama dinikahi. Kemudian Tuhan bertanggung jawab atas kita. Tuhan memberi namanya sendiri bahkan diukir. Dirinya sendiri menjamin kita buat selamanya. Tuhan menjamin dan membiayai seluruh hidup. Saudara, salah satunya setiap kali mana yang butuh uang, saya selalu cuma bilang gini, Tuhan, mana yang punya. Engkau itu suamiku. Engkau yang bayar Tuhan. Semua kebutuhanku, Engkau Tuhan yang sediakan. Saudara, bayangin ya buat pergi ke Arab, itu 400 juta saudara. Saudara, karena Arab itu semuanya mahal. Dan saya cuma bilang begini, Tuhan, Engkau Tuhan yang sediakan. Engkau yang sediakan. Saya berdoa, kita semua tahu bahwa masuk tudung itu penting. Karena begitu kita tahu masuk tudung, Tuhan benar-benar sediakan semuanya. Saya melihat bagaimana Tuhan menyediakan yang ajaib. Hosea berkata, aku akan menjadikan istriku untuk selamanya. Aku menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Bagian kita itu melakukan bagian kita. Dan itulah keadilan. Tapi saudara, kita juga dibenarkan dan harus benar. Luar dalam, di rumah, di dalam reaksi kita yang orang gak lihat. Yang Tuhan cari ada dalam kebenaran. Kasih setia dan sayang Tuhan. Gak usah kita itu bilangin, aduh saya ini butuh cinta. Ada kasih setia dan sayang Tuhan yang every day, every detik. Second saudara, Tuhan itu akan banjiri. Aku akan menjadikan engkau istri dalam kesetiaan. Sehingga engkau mengenal Tuhan. Saudara, ini waktunya kita berteriak sungguh. Saya berharap saudara masih ada waktu sisa hari ini. Dan kita lakukan 3 hal ini. Begging, teriak sama Tuhan. Saudara, untuk apa? Untuk kita buat pendamaian, buat kita merendahkan diri, dan buat kita sungguh-sungguh masuk tudung. Masuk tudung akan membuat kita berubah total. Nasibmu, bayangin kalau orang saudara jalanan, tiba-tiba diangkat anak, itu artinya masuk tudung. Maka hidupmu akan berubah total. Hidupmu, saudara, akan sungguh-sungguh menjadi anak raja. Totally berubah. Saya berdoa, kita akan sembah Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh minta 3 hal ini. Saya mau ajak saudara nyanyi lagu lama. Ya, tapi lagu ini menurut saya memasukkan semuanya. Kudus, tak bercacat celah bagi raja. Tolong saya minta kita berdoa sama-sama. Biar lewat darah-Mu Tuhan, sekali lagi Engkau yang merekayasakan. Buat kami sekali lagi terhubung dengan hidup-Mu sendiri. Buat kami tidak bergeser Tuhan, dengan perjanjian dan sumpah-Mu. Syakarabasyo sebagai persembahan. Mari kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan sekali lagi. Tak bercacat celah bagi Rajaku. Cinta seluruh hidupku, bawakan ya sebagai persembahan. Mari kuduskan kami. Ku lebih
kerjakan apapun Tuhan. Engkau boleh kerjakan apapun dari dalam hidup kami. Ke ruang besamu di hadiratmu, cintamu, hanya cintamu yang puaskan aku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, sentuh hatiku, Yesus Rajamu. Ukirkan aku, Biar setiap gelang itu menjadikan kami tawanan-tawanan rohmu. Kalungi kami dengan kesetiaan. Ikat pinggang kami dengan perjanjian. ruang besamu di hadiratmu, hanya cintamu, hanya cintamu yang puaskan aku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, sentuh hatiku, Yesus Rajaku. Ukirkan aku di dalam tanganmu, menerangkanku di dalam hatimu, bawalah aku ke ruang besamu di Syakarapa hadiratmu, sed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 e. Biarapa sododododododode. hanya cintamu Biarapa yang puaskan aku, perkenananmu Mari Tuhan kuduskan lagi sekali lagi dari semua yang ada di dalam darah kami, dari semua keeroran, Yesus Raja, dari semua yang tidak tepat ada di hatimu, dari semua yang turun dari setiap keturunan yang ada di atas kami, setiap kecenderungan demi kecenderungan dosa kami. terangkanku di dalam hatimu, bawalah aku ke ruang besamu di hadiratmu, hanya cintamu yang puaskan aku, perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, sentuh hatimu, Yesus Rajaku. Ukirkan aku. Di dalam hatimu, bawalah aku ke ruang Sampai kami menikmati besamu semua yang kau di sediakan. hadiratmu, hanya cintamu yang puaskan aku, perkenananmu yang
Rajaku, Yesus Rajaku. Saya cuma mau ajak semuanya, mari pusatkan hatimu, arahkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya melihat seperti kita ini tidak terhubung dengan Tuhan, seperti kita ini tidak tercolok dengan Tuhan. Semua musik penyembah, mari arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, arahkan seluruh sel-sel hidupmu. Mari semuanya. Syakarabasyo. Ya Dare. Bagaimana kami bisa hidup Tuhan kalau kami tidak tinggal di dalam-Mu? Bagaimana kami bisa menyelesaikan semuanya? Kami butuh perkenanan-Mu. Kami butuh tinggal di dalam-Mu. Kami butuh Yesus. Tolongi kami Tuhan, tolongi setiap kali. Biar ini menjadi momen di mana satu kali dalam satu tahun sekali lagi kami dihubungkan dengan hidup-Mu sendiri. Kami disatukan seluruh sel-sel kami. Ya sampai seluruh hati kami menjerit karena kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Ya Aba, ya Bapa, ya Rade. Mari semuanya arahkan hatimu, arahkan perasaanmu, arahkan pikiranmu. Buat roh, tubuh, dan jiwa kami Tuhan. Buat roh, tubuh, dan jiwa kami menyatu. Selain Kau tiada yang lain. Pagi hari ini hamba datang sekali lagi. Saat pertama kali Engkau memanggil kami. Karena hanya Engkau yang kami miliki di bumi dan di surga. Tiada yang lain. Ada padaku di bumi selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, Yang ku ingini saat aku pulang, di bumi, yang ku ingini
cari seumur hidupku. Selain Kau tiada yang lain. Mari Tuhan sekali lagi. Ada padaku. Syakarapa syekedadaba syekedadaba. Sampai Engkau yang memeluk kami selama-lamanya. Sampai tatapan matamu itu menjadi makanan buat hidup kami. Sampai perkenananmu itu yang aku cari seumur hidupku. Habis gunung batu tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan seberapapun juga Kau bawa kami jauh, seberapapun juga Kau tambah-tambahkan dalam hidup kami, tapi tetap jadikan kami ini milik kesayangan-Mu sendiri. Jadikan kami milik-Mu sendiri. selama-lamanya. Mari Tuhan sekali lagi kembalikan. Mari Tuhan, biar jaminan Engkau jamin kami. Mari Bapak Ibu semuanya bawa di hadapan Tuhan seluruh keluargamu. Syadadadadada. Tuhan, biar pagi hari ini sekali lagi ada hati yang dibawa kembali. Gunung batu Biar pelukan surga, aliran-aliran air hidupmu tetaplah Allah selama-lamanya. sekalipun dagingku dan hatiku habis saja. Kami tidak akan menentukan apapun. Ini yang gak benar. Kami mau tukar dengan apapun juga. Tetaplah Allah Selama-lamanya. Kembalikan setiap getar rindu itu. dagingku dan hatiku Sekali lagi, habis biar kebenaran-Mu Tuhan gunung batu menjadi pedang yang tajam. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya. ku sembah Kau Tuhan. Shakaradadade. Oh,
Shakarana Maya Soko. Oh, Shakararare. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat setiap kami bisa kembali mengerti setiap yang Kau mau sampaikan, setiap yang Kau mau kerjakan Tuhan untuk Yom Kippur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih buat pagi hari ini. Terus arahkan hati untuk siapkan hati kita untuk terima berkat Yom Kippur lebih lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.